Raja Pedang, Jilid 9 Episode 3, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Hahaha, Tan Sam tertawa sambil tiada hentinya. Sejak tadi dia menudingi Cecak. Buaya kecil menjadi bajul buntung kecil, hahaha, cocok benar. Sayangnya dia masih berlari dengan 4 kaki, kalau dengan 2 kaki lebih lucu lagi. Buaya kecil dicaplok buntutnya oleh yang besar, sudah biasa. Kata Tan Hok seperti bicara pada diri sendiri, wajahnya tetap bodoh dan matanya sayu. 2 orang perampok marah bukan main. Terang bahwa si kakek itu mengejek, dan bocah itu malahan menghina. Seorang perampok yang bertubuh pendek kecil mencengkeram ke arah pundak Tan Sam, sedangkan perampok lain yang bertubuh tinggi besar, tapi tidak sebesar tubuh Tan Hok raksasa muda itu, mengangkat kepalan tangannya yang besar untuk memukul kepala Tan Hok. Kakek dan pemuda itu agaknya tidak berdaya dan tentu akan celaka kalau terkena serangan-serangan tadi, akan tetapi Ang Bin Piao Tu membentak. "Mundur kalian!" Ketika 2 orang anak buahnya mundur, dengan senyum mengejek ia berkata, "2 orang ini tamu agung kita, jangan diganggu dulu." Dalam kata-kata ini terkandung ejekan atau sindiran bahwa belum tiba saatnya untuk turun tangan. Kemudian dia berpaling kepada Tan Hok sambil bertanya, "Orang muda, kau tadi mau maksudkan bahwa aku adalah buaya besar? Begitukah?" Hening sejenak, para kawanan perampok mendelik ke arah Tan Hok yang memandang bodoh, sedangkan Tan Sam hanya tersenyum-senyum sambil mainkan matanya. Jawaban Tan Hok benar tadi. Sangka-sangka orang yang tentu saja mengharapkan jawaban, ya, atau tidak. Akan tetapi dengan suaranya yang lantang pemuda raksasa itu menjawab, "Tuan bermuka merah, kau ini merasa menjadi buaya ataukah bukan?" "Tentu saja bukan. Kalau bukan ya sudah, kenapa masih ribut-ribut lagi?" Pangkui si pemilik warung tak dapat menahan ledakan ketawanya, akan tetapi seketika dia berhenti tertawa seperti jangkrik terinjak ketika Ang Bin Piao Tu melotot kepadanya. Kepala perampok ini menoleh ke arah Tan Sam dan berkata, "Kakek Tan Sam, kau mentertawakan perbuatanku menyambit Cecak dengan Piao, mengapa?" Tan Sam tertawa lagi, tertawa bebas lepas. "Selain Cecak itu menjadi lucu kehilangan buntutnya, juga aku heran mengapa kau tidak mengarah kepalanya, melainkan buntutnya." Diam-diam Ang Bin Piao Tu menjadi malu sekali sampai mukanya menjadi makin merah. Orang lain tidak ada yang tahu bahwa sambitannya yang kedua kalinya tadi sebenarnya memang gagal. Tadi dia mengarah kepala binatang itu, aneh sekali entah mengapa kali ini dia selalu gagal. Bukan kepala yang terkena melainkan buntutnya. "Orang tua si Tan, apakah kau juga pandai menyambit dengan Piao?" Kakek itu longang-longok, nampak bingung. "Piao itu apa sih?" Semua perampok tertawa besar. Ang Bin Piao Fu mengeluarkan 2 batang piaunya dari kantong. "Inilah yang disebut Piao. Ketahuilah, nama julukanku adalah Ang Bin Piao Tu, karena aku pandai menyambit Piao dan main silat dengan golok." Kakek dan pemuda itu mengambil Piao tadi seorang satu, melihat-lihat dan nampaknya kagum. "Hok Ji, apa kau bisa menyambitkan Piao ini?" tanya kakek itu kepada pembantunya. "Apa sukarnya menyambit? Melempar saja," katanya. Kembali perampok tertawa lebar. Bertaruh, kata beberapa orang serentak. "Boleh sekali." Tan Sam terkekeh. "Mari bertaruh menyambit dengan Piao ini." "Berapa taruhannya?" Ang Bin Piao Tu hendak mempermainkan 2 orang itu, maka sambil tersenyum dia lalu mengeluarkan seadanya perak yang disimpan di kantongnya, menaruh di atas meja. "Hanya ini milikku, hayo keluarkan perakmu. Biar aku kalian keroyok berdua." "Baik." Kakek itu mengeluarkan sejumlah perak yang sama banyaknya, menaruh di atas meja, lalu memandang kepala rampok itu. "Mengeroyok bagaimana? Maksudmu?" "Kita pasang sehelai daun pada dinding itu, dalam jarak 50 langkah kita masing-masing melempar sebatang piau ke arah daun yang dijadikan sasaran kau dan pembantumu masing-masing menyambit 1 kali, andai kata ada seorang di antara kalian yang bisa mengenai daun, dianggap kena, biarpun yang seorang lagi menyeleweng sambitannya. Aku hanya menyambit 1 kali saja." "Akur." Kakek itu nampak gembira dan mengedip-ngedipkan matanya kepada pemuda raksasa dengan muka yang jelas memperlihatkan keyakinan untuk memenangkan pertandingan ini. "Kau sambitlah lebih dulu." Daun sebesar telapak tangan ditempelkan pada dinding warung itu dan jarak 50 langkah diukur. Para perampok dan pemilik warung dengan gembira berdiri di kanan kiri, agak jauh dari tempat sasaran. Setelah mengeluarkan piaunya, kepala rampok itu sambil tersenyum-senyum lalu berkata, "Lihat sambitanku.
Tangan kanannya bergerak dan piau itu lalu meluncur seperti anak panah, cepat sekali sampai hampir tidak kelihatan, tahu-tahu telah menancap di tengah daun. Tepuk tangan kawan-kawan menyambut keahlian ini dan Tan Sam mulai plonga-plongo, saling pandang dengan pembantunya. Wah, kok bisa kebetulan kena di tengah-tengahnya, ia mengeluh. Para perampok tertawa. Kakek bodoh, mana ada ucapan betulan. Memang Tawako berjuluk Ang Bin Piau tu, 100 kali sambit pasti 100 kali kena. Kata seorang anggota perampok. Hayo lekas kau sambitkan piaumu, dan kau juga, badut muda. Tan Sam memandang kepada pembantunya. Wah, cialat celaka. Sambitannya kebetulan sekali kena tengah-tengahnya. Hok Ji, mari kita menyambit berbareng saja, untung-untungan, tidak kena daun juga asal bisa kena kaki bajul buntung. Kakek ini tertawa lagi, lalu menghitung, 1, 2. Sikapnya lucu sekali, menyambit dengan tangan kanan tapi kaki kanan di depan, demikian pula orang muda raksasa itu. 3. Dua buah piau meluncur ke depan, akan tetapi terdengar gelak terbahak ketika para perampok melihat dua buah piau itu meluncur dengan berputar, tidak lurus dan mengenai dinding jauh di kanan kiri daun. Aduh, auh. Dua orang yang berdiri di kanan kiri tempat itu mengadu-adu dan keduanya meloncat-loncat dengan sebelah kaki karena kaki yang sebelah lagi ternyata terkena hantaman piau yang membalik. Untungnya hanya terkena kepala piau sehingga hanya menjendul saja, namun cukup mendatangkan rasa nyeri. Dan anehnya, yang terkena hantaman piau ini adalah dua orang yang tadi hendak menyerang Tan Sam dan Tan Hok. Dua orang itu marah-marah, akan tetapi karena teman-temannya mentertawakannya dan menganggap bahwa kejadian itu hanya karena kebodohan Tan Sam dan pembantunya yang tidak becus melempar piau, mereka terpaksa menahan kesakitan dan menahan kemarahan.